Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko Alkobi di situ, dan juga bisa beli parfum Kamuni di situ. Parfum Sultan harga merakyat dari Indonesia yang harumnya selalu menemani gue selama gue ada di Mekah dan Madinah. Dan juga buat kalian yang mau daftar umroh, sudah ada paket umroh, paket reguler, paket Titian Barokah, paket 8 gratis 1, dicek sekarang guys, dicek sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke konten guys. Konten kita ternyata alhamdulillah setelah viral, ya ada pernyataan dari Pak Dasko nih, Gerindra ya. Kata Dasko soal pengecer tidak boleh menjual LPG 3 kg. Sebenarnya ini bukan kebijakan presiden, dan presiden sudah menginstruksikan Kementerian SDM, Bahlil, pengecer bisa jual LPG 3 kg mulai hari ini. Wah, drama apa lagi nih Pak Dasko? Bukan drama ya? Kenapa cuma instruksi? Kesalahan kebijakan itu mestinya ada sanksi. Mestinya si Bahlil mestinya ya minimal dipecat lah. Iyalah, sudah ada korban jiwa loh. Sudah ada korban jiwa. Kita lihat dulu deh ya, ini pernyataannya Dasko nih, kita lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Seputar apa yang sedang kisruh akhir-akhir ini sampai dengan saat ini, bahkan untuk LPG 3 kg, Bang Dasko, tanggapannya? Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam, dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Nih, itu kan keinginannya. Coba dilihat motif politik di balik itu Pak Dasko. Ini saran aja. Bahlil ini menteri peninggalan Jokowi. Dan ini sekarang masyarakat lagi rame nih pagar laut, reklamasi di mana-mana. Tiba-tiba Bahlil muncul begini. Coba ada ngelihatnya yang cerdas gitu loh. Jangan drama lagi lah, jangan drama lagi gitu. Mestinya Dasko Gerindra itu ngusulin nama Prabowo, pecat aja menteri begini, gitu. Jangan drama lagi, ya kan? Rakyat ini bosan sama drama. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa. Sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan. Nah, ini kan mestinya mikir dulu. Bukan udah kejadian baru diginiin. Itu menteri bisa kerja kagak tuh? Lucu. Dasko Gerindra Prabowo lucu nih kalau begini. Kasih sanksi. Kelihatan kayak seperti takut ya. Hah? Kenapa takut amat ya sama Bahlil? Untuk daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya, sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal.
Hah? Ini kan solusi bagus. Solusi bagus. Yang jadi masalah kenapa Bahlil kagak dikasih sanksi, Pak. Bahlil ini udah parah ini kejadian ini parah nih. Ini parah. Sudah ada korban jiwa. Lucu kalau Bapak Dasko hanya ngasih teguran begini, nggak ada sanksi dari Prabowo. Ya, DPR nggak minta Bahlil dipecat, itu lucu. Kesannya seperti takut. Mestinya wadah drama, jangan drama dong. Rakyat itu perlu kerja nyata. Nah, tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan. Demikian. Jadi menjadi pertimbangan Pak Presiden untuk kemudian menerapkan lagi pengecer bisa menjual LPG 3 kg. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden. Apalagi begitu. Apalagi udah tahu itu bukan kebijakan Presiden, itu kebijakannya Bahlil. Terus nggak disanksi gitu, nggak dipecat gitu. Jangan drama lah Pak Dasko. Gerindra, Prabowo, jangan drama lah. Kenapa takut pecat Bahlil? Kan kesannya begitu ya. Udah bikin salah dia nih. Itu bukan kebijakan Presiden. Ini yang ngomong Dasko sendiri. Untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sepangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Tapi kan itu stoknya dinilai tidak langka ya, Bang Dasko ya? Stok tidak langka, stok ada. Stok konfirmasi tidak langka. Tapi nah itu dari pengecer dibeli ke pangkalan itu sampai mahal, Bang Dasko, 30.000 itu apakah ada oknum kenakalan atau seperti apa? Nah, justru itu, makanya nanti ini regulasinya lagi diatur, supaya kemudian nyampe ke masyarakat itu harganya tidak mahal. Demikian. Nah ini kan yang gue omongin tadi di konten gue omongin begitu, mestinya mikir dulu baru bikin aturan. Bahlil ini, dugaan kuat gue, dia itu ada motif politik. Dia ini kan menteri peninggalan Jokowi. Yang lucu, Dasko, Gerindra dan Prabowo, kenapa sih? Kenapa? Ini kenapa kok nggak dipecat ini? Ini foto dia mabuk nih. Ya itu ada buah minuman berapa juta tuh. Kenapa Dasko, Gerindra tidak mengusulkan kepada Prabowo untuk memecat nih orang? Sudah ada korban jiwa dari kebijakannya nih. Banyak korban-korban lainnya yang bukan korban jiwa, korban waktu, korban semuanya. Orang ngantri gara-gara nih makhluk. Mestinya kalau begini aja, ini kayaknya drama. Tolong jangan drama. Dasko, Gerindra, Prabowo, tolong jangan drama. Kenapa takut pecat Bahlil? Itu mestinya. Nah, sekarang kita lihat deh komentar netizen di sini. Let's go. Oke guys, kita udah di postingannya Kakak Maudi nih ya. Tadi udah kita baca. Kita baca komentarnya sekarang. Udahlah, urusan gak melon ngapain dibikin rusuh sih? Balikin aja semula Pak Dewan. Iya, dan bukan cuma dibalikin semula, Bahlilnya mestinya menerima sanksi, minimal dipecat. Alhamdulillah, berita yang menyenangkan, akhirnya kembali normal. Alhamdulillah. Katanya istana mendukung, itu siapa? Nah, makanya itu lagi ya. Kita tunggu aksi langsung di lapangan. Nah tuh, pecat menteri otak udang. Nah ini dia nih. Allah. Ada yang sama kayak gue. Jangan cuman ditegur begini. Ini kebijakan yang salah, sudah berakibat fatal. Woi Bahlil, rasain lu. Senak udal memutus pengecer agar tepat sasaran tanpa mempersiapkan mekanisme dan sosialisasi. Malah pengusaha-pengusaha babi licik model laguan gini yang dipakai. Harus diusut siapa orang-orangnya yang sudah order, punya hak subsidi atau tidak. Jangan untuk saudara-saudaranya dipik. Nah, ini juga kejadian ini. Sudah ada barangnya tapi nggak bisa dijual karena sudah dipesan orang, katanya nih orang nih yang ini nih. Ini bukan Yaman nih. Jadi teringat jejak digital ini, tidak ada prajurit yang jelek, hanya ada komandan yang jelek. Segala yang dilakukan dan tidak dilakukan prajurit adalah karena komandannya. Nah tuh,
Ini tadi udah kita bahas nih, warga Cibodas semprot Menteri Bahlil saat meninjau pangkalan gas. Logikanya jalan dong Pak. Bahlil disuruh logika jalan. Telek kalian. Untuk urusan untuk rakyat kecil kalian utak-atik. Rakyat sampai antri demi satu tabung gas 3 kg. Koruptor tuh diawasi, makanya. Dan ini Gerindra, Dasko, Gerindra, Prabowo, jangan drama. Kenapa takut pecat Bahlil? Mending pecat sajalah, bikin susah rakyat negeri ini. Sudahlah, kita tinggal mau setor ke negara dibuat susah dengan coretannya. Apa itu? Ini muncul lagi yang aneh-aneh. Makanya ini ya Allah, cuci tangan, cuci muka atau cuci mulut. Nah itu, jangan drama, ya kan? Apa benar kabar satu kabinet ada 2 presiden, Pak? Bang Dasko, kebijakan seorang menteri yang sangat melukai hati dan menyengsarakan masyarakat bertolak belakang dengan keinginan serta cita-cita Presiden Prabowo. Sampai nyawa pun hilang akibat antri mendapatkan tabung gas. Nah, Sontoloyo, bisa nggak sih bikin aturan yang nggak nyusahin rakyat kecil? Kalau bisa dipersulit, ngapain dibuat mudah? Makanya nggak dipecat Bahlil. Heran gue. Gue sebut aja modelnya KOW 10 tahun ke belakang ya Maudi. Kebijakan, konflik, polemik, kontroversi. Presiden hadir seolah penyelamat. Sumpah gue udah hafal banget drama modelan begini. 10 tahun kemarin kan coy gini terus. Ya bener juga, makanya drama apa lagi nih? Apakah kebijakan tidak melalui koordinasi lintas kementerian dalam KMP? Semau-mau sendiri, masing-masing K atau L. Setelah muncul protes dan masalah buru-buru rubah haluan, saya lihat ada kecenderungan dari mereka yang dekat dengan Mulyono untuk memberi kesan bahwa presiden tidak bisa kerja. Itu ada yang sepemikiran sama gue. Bahlil ini menteri, die hardnya Jokowi. Ini apa dia begini nggak ada motif politik? Gerindra sama Prabowo, kenapa sih takut? Heran gue. Kenapa takut? Pecatlah. Jangan cuma dirubah begini aja sanksi. Ini kesalahan kebijakan. Sudah ada korban nyawa. Udah lagi saya nggak usah lama-lama. Ya, kesimpulan gue serius nih buat Dasko, Gerindra, Prabowo. Jangan drama. Kenapa kalian takut pecat Bahlil? Tuh dia ada fotonya doyan mabuk tuh ya. Mabuk juga tuh. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah, waridha walinayah, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dari video ya. Di situ kalian bisa beli baju koko alkodi di situ, beli parfum kamu di situ, dan daftar umroh di situ. Sudah ada paket umroh, paket titian barokah, paket 8 gratis 1, cek sekarang. Tapi nggak bisa beli tabung gas LPG, nggak bisa. Seputar apa yang sedang kisruh akhir-akhir ini sampai dengan saat ini, bahkan untuk LPG 3 kg, Bang Dasko, tanggapannya? Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam, dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya, sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Nah, tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta. Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali, sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan. Demikian. Kemudian
Apa saja yang menjadi pertimbangan Pak Presiden untuk kemudian menerapkan lagi pengecer bisa menjual LPG 3 kg? Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sepangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Tapi kan ini stoknya dinilai tidak langka ya, Bang Dasko ya? Stok tidak langka, stok ada. Stok terkonfirmasi tidak langka. Tapi yang dari pengecer dibeli ke pangkalan itu sampai mahal, Bang Dasko, 30.000 itu apakah ada oknum kenakalan atau seperti apa? Nah, justru itu, makanya nanti ini regulasinya lagi diatur, nah supaya kemudian nyampe ke masyarakat itu harganya tidak mahal. Demikian. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.